Jadi kita sudah sampai pada pembahasan bab yang berikutnya, kita masuk pada fungi. Ingat tadi adik, fungi ini berbeda dengan plantae ya. Jadi fungi ini kelompok jamur, dia ciri khasnya tentu tidak berklorofil. Jadi kenapa tidak di United Kingdom sendiri ya, karena dia tidak berklorofil, maka dikatakan dia bukan sebagai plantae, tidak berbeda jauh dengan tumbuhan. Lalu ciri khasnya berikutnya, sel eunya eukariotik dan dinding selnya dari kitin gitu. Ini yang menarik ya, dinding selnya dari kitin. Sifatnya ada yang uniseluler bersel satu, ada juga yang multiseluler bersel banyak. Jadi kita bisa melihat dengan kasat mata ya kalau yang multiseluler. Kalau uniseluler biasanya harus dengan mikroskop. Nah, jamur yang multiseluler ini memiliki hifa ciri khasnya. Ada hifa yang kalau dia berkumpul menjadi satu jadinya miselium. Nah, ada dua tipe miselium, ada miselium vegetatif untuk menyerap makanan, ada miselium generatif sebagai penghasil spora. Jadi fungi itu kan yang menarik reproduksinya dengan spora adik-adik ya, karena dia reproduksi spora, tentu ada miselium generatifnya yang untuk menghasilkan spora itu sendiri. Lalu dia bersifat heterotrof. Jadi ini berkaitan karena dia tidak berklorofil tadi, maka dia tidak bisa berfotosintesis dan bersifat heterotrof. Nah, ada 3 cara untuk heterotrofnya ini. Ada yang saprobik atau saprofit, yang dia menyerap zat makanan dari bahan organik yang sudah mati. Artinya kalau saprofit ini berarti dia seperti pengurai atau dia bersifat sebagai pengurai. Ada juga yang parasit. Kalau parasit itu dia menyerap dari sel inang yang masih hidup. Jadi kalau saprofit kan sudah mati gitu ya, dia tidak mencuri tetapi menguraikan. Kalau parasit ini mencuri dari organisme yang masih hidup, diambil zat organiknya atau kemudian diambil airnya gitu. Lalu cara yang ketiga dia mutualistik. Mutualistik itu menyerap zat makanan tetapi menguntungkan bagi sel inangnya. Jadi ada keuntungannya untuk sel inang. Dan itu 3 cara dia bersifat heterotrof atau pengambilan makanannya secara saprofit, parasit, atau mutualistik. Lalu berikutnya, untuk siklus hidupnya jamur atau fungi itu ada 2, ada aseksual tentunya dengan perkecambahan dari spora menjadi miselium tadi, atau secara seksual. Kalau secara seksual berarti sporanya akan berkecambah atau bergerminasi, lalu dia akan berkembang menjadi miselium yang haploid. Nah, setelah jadi miselium haploid, dia akan ada penyatuan sitoplasma. Jadi, sitoplasma miselium 2 miselium disatukan, sehingga akan menjadi miselium dikaryotik. Bukan diploid ya adik-adik, baru dikaryotik. Dikaryotik itu 1 sel tetapi 2 inti. Nah, berikutnya 2 inti tadi kemudian menyatu atau mengalami fase karyogami. Nah, setelah dia menyatu, maka jadilah miselium yang diploid, yang 2N, karena sudah mengalami penyatuan inti. Nah, tinggal fase 2N-nya tadi mengalami meiosis sehingga dihasilkan struktur penghasil spora yang haploid. Begitu untuk siklus hidupnya secara generatif. Nah, kemudian ketika kita bicara klasifikasi fungi atau jamur, ada 4 adik-adik. Yang pertama adalah golongan Zygomycotina. Ciri khas dari kelompok Zygomycotina ini, bentuk tubuhnya seperti benang dan hifanya tidak bersekat atau swenositik. Oke, nah kalau digambarkan tubuhnya Zygomycotina itu begini adik-adik. Jadi dia seperti korek api gitu ya. Nah, gini, terus dia ada gini. Nah, gitu. Jadi inilah si Zygomycotina. Kalau digambar-gambar dia seperti itu. Nah, ini kotak sporanya atau sporangiosspora. Nah, ini hifanya adik-adik, hifanya ada 2. Ada yang hifa menjalar namanya hifa stolon. Lalu ada yang hifa seperti akar ini. Ini namanya adalah hifa rhizoid. Nah, itulah Zygomycotina. Oke. Berikutnya, ciri khas Zygomycotina itu reproduksi vegetatifnya dengan sporangiospora. Jadi dengan kotak sporanya ini nanti akan menghasilkan spora. Sedang generatifnya, dia dengan pertemuan hifa positif dan hifa negatif. Jadi zygo, ciri khasnya
hifanya ada dua tipe, hifa positif, hifa negatif. Lalu dia kalau fertilisasi jadi zigospora yang dikaryotik. Dikaryotik itu satu sel dua inti yang kemudian nanti berkembang menjadi inti diploid dengan karyogami. Jadi setelah karyogami, dikaryot itu menjadi diploid. Oke. Berikutnya contoh dari zigomycotina ada beberapa. Yang jelas dia adalah kelompok Rhizopus sp. Rhizopus sp itu banyak sekali adik-adik. Ada Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus yang dibiasakan untuk pembuatan tempe. Ada Rhizopus stolonifer yang ini beracun ya, biasanya pada roti basi yang warnanya jadi menghitam jamurnya itu. Lalu ada Mucormycetes, jamur pada kotoran ternak. Oke, itu zigomycotina. Jadi ciri khasnya zoonosis, punya hifa dua tipe, positif negatif. Lalu si zigomycotina ini ciri khasnya hifanya juga macam-macam, ada hifa stolon, ada hifa rhizoid gitu. Nah, yang nomor 2, golongan jamur Ascomycotina. Ciri khasnya dia punya hifa tapi sudah bersekat. Lalu dia punya askus sebagai penghasil spora atau kotak spora yang seperti ini, namanya ascospora. Jadi kalau dilihat itu bentuknya dia punya hifa. Ini hifa yang stolon ya. Ini hifanya. Hifanya cukup yang menjalar saja stolon. Lalu bagian ujungnya bergelembung, lalu ketemu dengan askus yang berjumlah banyak atau yang disebut dengan ascospora sebagai penghasil spora. Nah, reproduksi vegetatifnya dilakukan dengan conidiaspora. Jadi sporanya kalau jatuh dia berkembang tuh namanya conidiaspora. Kalau generatifnya itu dengan spora yang ada di dalam ascospora tadi adik-adik. Jadi ascospora ini diperoleh dari penyatuan ascogonium, kumpulan dari miselium betina, dan antheridium, kumpulan dari miselium jantan. Jadi di dalam ascus tadi kan ada spora jantan, ada spora betina. Nah, kumpulan dari spora jantan itu namanya antheridium, kumpulan dari spora betina itu namanya ascogonium. Nah, kalau kemudian mereka bersatu, jadilah ascospora gitu. Atau fertilisasi gitu ya. Nah, contoh dari Ascomycotina ini ada banyak. Ada Saccharomyces yang dikenal dengan nama ragi yang biasanya untuk pembuatan tape gitu ya, alkohol. Ada penicillium macam-macam, ada untuk antibiotik, ada penicillium untuk keju. Lalu ada Aspergillus, ada Neurospora crassa yang digunakan untuk membuat oncom, dan ada juga yang menyebabkan keputihan namanya Candida albicans atau penyebab sariawan pada manusia. Ada juga Claviceps purpurea yang merusak bakal buah, dan ada Trichoderma raceyi yang bisa digunakan untuk PST. Nah, yang ketiga kita masuk Basidiomycotina. Kalau Basidiomycotina mungkin kalian lebih familiar adik-adik. Jadi kalau Basidio itu yang bentuk jamur, tubuh jamurnya seperti ada payungnya, ada tudungnya begitu. Kalau mainan Mario Bros itu kan ya itulah Basidiomycotina, jamur gada atau jamur payung. Hifanya bersekat. Reproduksi vegetatif tetap dengan conidiaspora sama seperti golongan Ascomycotina, generatifnya dengan Basidiospora. Jadi yang menarik kalau pada golongan Ascomycotina, Basidiomycotina itu nama reproduksi generatif sporanya sama dengan nama si jamurnya. Kalau Ascomycotina ascospora, kalau Basidiomycotina Basidiospora. Nah, dia beberapa contoh seperti Puccinia graminis. Puccinia graminis ini jamur karat adik-adik, yang dia menyebabkan nanti batang pohon itu seperti berkarat, jadi coklat-coklat rusak gitu ya, jadi dia pecah-pecah warna coklat gitu. Lalu ada Ustilagomedis yang parasit pada tanaman jagung, jadi nanti bulir jagungnya cepat busuk, dia akan menghitam. Ada Amanita phalloides, jamur beracun pada kotoran ternak. Nah, ini yang biasanya kalau terkonsumsi dia akan menyebabkan kematian. Nah, kemudian ada lagi Volvarella volvacea. Ini jamur merang yang dapat dimakan ya. Jamur merang. Ada Auricularia polytricha, jamur kuping.
Ada Pleurotus, jamur tiram. Jadi golongan Basidiomycotina itu memang sebagian besar adalah golongan jamur yang bisa dikonsumsi karena kandungan proteinnya tinggi. Lalu ada juga kelompok Deuteromycotina. Hifanya bersekat, dia dikenal dengan jamur imperfect gitu ya. Kenapa imperfect? Karena reproduksi seksualnya belum jelas, jadi belum diketahui. Kalau yang lain kan sudah diketahui ya, dengan Basidiospora, Ascospora, Zygospora. Nah, kalau ini belum jelas seksualnya, maka dikatakan Deuteromycotina. Kalau vegetatifnya tetap dengan Conidiaspora, sama dengan teman-temannya. Contoh spesies Deutero itu Epidermophyton, contohnya penyebab kaki atlet yang kakinya membengkak. Microspora penyebab kurap. Lalu ada Malassezia furfur, ini penyebab panu gitu, penyebab penyakit panu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal fungi. Yang pertama adalah soal SNMPTN tahun 2012, organisme yang tidak termasuk fungi. Nah, kita lihat di sini adik-adik, manakah organisme yang tidak termasuk fungi? Saccharomyces masuk fungi ya? Iya, ini masuknya ragi. Mana yang tidak? Streptomyces? Nggak masuk, karena Streptomyces ini dia masuk golongan Monera. Aspergillus jelas dia fungi, Penicillium juga fungi, Rhizopus juga fungi, maka jawabannya B. Yang kedua, jamur lendir atau Psarium polycephalum dan jamur kuping Auricularia auriculata atau kalau ada juga Polytricha merupakan kelompok mikroorganisme yang memiliki kesamaan. Nah, jamur lendir ini bukan jamur ya adik-adik. Jamur lendir ini golongan tadi loh, Protista, mirip jamur. Jadi, kenapa si Psarium atau Protista mirip jamur ini dan jamur kuping merupakan organisme yang punya kesamaan? Kenapa? Kesamaan keduanya adalah ya, keduanya bersifat heterotrof. Ini betul. Jadi dia tidak bisa berfotosintesis. Intinya sejati jelas, keduanya eukariotik. Menghasilkan spora? Iya. Masuk golongan fungi? Tidak ya, karena tadi jamur lendirnya masuk golongan Protista. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Maka jawabannya A.